bertepatan dengan momentum Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember tahun 2020. 147 imam Katolik di 5 keuskupan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengeluarkan 10 seruan moral. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran, ungkap Pastor John Bunai dalam jumpa pers di Aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena, Keuskupan Jayapura di Kota Jayapura, Papua. Saudara-saudari di seluruh persada Nusantara, secara khusus umat Allah yang ada di bumi cendrawasih. Kiranya damai Tuhan selalu beserta kita sekalian. Kita saat ini sedang berada dalam masa Advent, di mana kita sedang menantikan kelahiran Sang Raja Keadilan. Dalam suasana masa Advent dan peringatan Hari HAM sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020, maka kami para pastor Katolik yang berkarya di seluruh tanah Papua hendak menyampaikan seruan moral dengan judul "Kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di tanah Papua". Karena itu, kami mengucapkan selamat bertemu dan selamat datang. Semoga seruan moral kami, para pastor Katolik setanah Papua, bisa bergema untuk menciptakan kedamaian di tanah ini. Karena itu, saya persilakan saudara saya, Pastor John Bunai, untuk membacakan seruan moral para pastor Katolik seluruh tanah Papua atas nama atau mewakili kami seluruh pastor Katolik di seluruh tanah Papua. Silakan, Saudara John. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Kekerasan melahirkan masalah baru, dialog dan rekonsiliasi cara bermartabat untuk menyelesaikan konflik terlama di tanah Papua. Papua, tanah dan manusianya diberkati. Pada tanggal 5 Februari 1855, misionaris itu menginjakan kaki di atas tanah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sejak itu sebuah peradaban baru diperkenalkan kepada semua orang di atas tanah Papua. Otto dan Geisler hadir mewartakan Kristus. Misionaris Katolik pun hadir di pantai selatan dengan membawa misi yang sama, memperkenalkan Yesus Kristus itu di atas tanah Papua. Cara berpikir yang baru, cara berperasaan yang baru, karakter hidup ilahi diperkenalkan kepada semua orang di seluruh tanah Papua. Maka tanah Papua adalah tanah Injil, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Mulai terjadi perubahan dalam cara hidup. Ada perang suku, ada pengayauan, ada macam-macam masalah dulu. Tetapi ketika peradaban baru itu diperkenalkan kepada kami di atas tanah Papua, cara berpikir Injili, cara berpikir Kristus, perasaan Kristus, kehidupan Kristus diperkenalkan kepada kami. Namun akhir-akhir ini ada suasana yang meresahkan dan menggelisahkan semua kita di atas tanah Papua. Dan kami melihat itu sebagai sebuah perubahan yang mengganggu landasan biblis, Injili, Ekaristi, semua yang sudah kami alami aman, pelan-pelan kami rasa ada berubah. Maka pada hari ini kami mengeluarkan beberapa seruan kami. Latar belakang dari seruan kami adalah beberapa waktu lalu itu beberapa uskup bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahmud MD membahas tentang kekerasan di tanah Papua pada tanggal 3 November 2020. Pada waktu itu
Bapak Uskup Monsinyur Mandagi, dan juga Bapak Uskup Alo Murwito, perwakilan dari Papua, bersama Kardinal Ignatius Suharyo, bertemu dengan Mahmud MD. Di sana mereka berbicara tentang kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua. Mereka sudah bicara itu. Kami mengandaikan dengan itu tidak ada lagi konflik di atas tanah Papua. Namun beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 November 2020, ada sebuah pernyataan yang keluar, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh jajaran Komando Pertahanan memastikan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Sugapa di Intan Jaya. Hal itu rasanya pertemuan kepada Menteri Polhukam oleh para uskup rasanya dimentahkan kembali. Itu mendorong kami, lalu kami coba membantu untuk memberikan penjernihan kepada pemerintah, juga semua masyarakat termasuk kami di gereja, apa yang mesti kami buat. Kami mencatat sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua. Hal yang pertama itu penembakan terhadap karyawan PT Istakarya pada tanggal 2 Desember 2018. Itu awal mulai situasi di Papua mulai menjadi kaos, mulai menjadi kacau, tidak nyaman. Terjadi pengungsian yang besar-besaran sampai hari ini. Masyarakat duga masih ada di Wamena dan di beberapa tempat yang lain. Itu mulai dari tanggal 2 Desember 2018. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2019, di situ ada ujaran rasisme yang menyebut mahasiswa masyarakat Papua itu sebagai monyet, dan itu akhirnya melahirkan anarkis di hampir di seluruh Indonesia, secara khusus di tanah Papua. Lalu peristiwa kemanusiaan yang lain yang kami lihat, yaitu penembakan terhadap tokoh-tokoh agama. Korban pertama adalah Pendeta Yeremias Janambani pada tanggal 19 September 2020. Lalu juga penembakan terhadap Agustinus Duwitau pada tanggal 7 Oktober 2020. Lalu juga penembakan kepada Rufinus Tigau, itu pada tanggal 26 Oktober 2020. Lalu juga ada penembakan kepada Atanius Murib dan juga Maluk Murib pada tanggal 21 November 2020. Itu peristiwa kemanusiaan, penembakan terhadap. Lalu peristiwa berikut yang kami lihat adalah pembungkaman dan penangkapan. Pembungkaman ruang demokrasi kepada mahasiswa dan masyarakat oleh tim gabungan TNI Polri pada hari Selasa 27 Oktober 2020 di Kota Jayapura. Lalu ada juga penangkapan anggota Majelis Rakyat Papua sebagai cermin pembungkaman terhadap orang asli Papua. Pada tanggal 20 bulan November 2020, kami melihat representasi dari masyarakat Papua itu Majelis Rakyat Papua. Ini ada undang-undangnya dan resmi negara. Mereka ditangkap. Lalu kami juga mencatat beberapa pernyataan yang sangat meresahkan hati kami, para pastor dan tentunya para pendeta yang melayani di atas tanah Papua, karena kami selalu ada bersama-sama dengan umat.
apalagi sudah mau masuk Natal. Pada hari Rabu 21 Oktober di media kami dengar Menteri Polhukam dia keluarkan sebuah pernyataan yang bilang harus mengisi daerah-daerah kosong demi pengamanan. Lalu kami juga mendengar Pak Mahmud mengeluarkan rekomendasi untuk penambahan pasukan di tanah Papua. Yang sudah ada saja sudah meresahkan, menggelisahkan. Rekomendasi itu buat kami merasa tidak nyaman. Lalu hal yang lain itu kami juga baca di media, TNI telah menyiapkan 1 batalion pasukan tempur yang akan dikirimkan ke tanah Papua. Hal-hal itu meresahkan kami sebagai gembala umat di seluruh tanah Papua, dari Merauke sampai dengan Samarai. Semua yang ada di atas tanah Papua, pastor-pastor yang ada di belakang saya ini dan juga sejumlah pastor lain, kami ada di seluruh tempat di atas tanah Papua. Dasar keterpanggilan kami untuk buat jumpa pers hari ini, di Hari HAM Internasional ini, pertama, kami para pastor itu bertugas di kota-kota dan di kampung-kampung di seluruh tanah Papua. Kami sangat dekat dan selalu bersama dengan umat Tuhan, sehingga suka duka umat adalah juga suka duka kami. Harapan dan kecemasan mereka sekaligus juga menjadi harapan dan kecemasan kami. Faktor kedekatan itu membuat kami selalu melihat fakta-fakta dan mendengar sendiri apa yang terjadi dengan umat Tuhan di lapangan. Kami mendengar apa yang mereka bicarakan secara jujur, dan selama ini kami merekam semua kondisi real itu dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Setelah berunding bersama-sama, maka kami para pastor sepakat membuat seruan bersama pada hari ini, tanggal 10 Desember 2020, yang bertepatan dengan Hari HAM sedunia. Kami merasa terpanggil untuk menjadi corong, menyuarakan hati nurani umat yang dipercayakan Tuhan dalam misi menggembalakan, misi penggembalaan kami di seluruh tanah Papua. Kami menyuarakan rintihan hati nurani semua yang tak berdaya, mereka semua yang kini hidup dalam kecemasan dan ketakutan di seluruh tanah Papua, terutama mereka yang ada di kampung-kampung di pedalaman. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang bertikai, yakni kubu TNI, Polri, dan kubu TPN OPM. Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua, malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Kekerasan akan melahirkan dendam dan kekerasan baru yang membunuh kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan
non-organik, gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekwaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIUP Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal, dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan dan memohon agar Bapak Kardinal dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan. Juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini. Tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat. Di mana suara para pemimpin kami saat ini
untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu konflik horizontal, kelompok Nusantara, kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. Kepada pemerintah pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Akhirnya, kami 147 pastor setanah Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan, yaitu dialog. Pendekatan inilah yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat
untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil dan damai, serta sejahtera. Sekaligus dengan tegas, kami menolak dan mengutuk tindakan kekerasan di seluruh tanah Papua. Dialog yang kami tawarkan adalah dialog komprehensif yang dapat menyelesaikan konflik terlama di tanah ini. Dialog tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai di dalam hidup. Dalam iman dan pengharapan, kami sangat yakin bahwa dialog tidak akan pernah membunuh, dialog tidak akan pernah menyakiti, dan dialog tidak akan pernah menjadikan kita bodoh. Justru ketika kita menggunakan cara-cara yang salah seperti tindakan kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan, maka kita akan meninggalkan luka busuk lahir dan batin. Karena apapun alasannya, setiap tindakan kekerasan berupa pembunuhan dan pembantaian serta pembiaran terhadap manusia ciptaan Tuhan adalah merupakan salah dan dosa teramat bengis dan kejam. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Pastor Jombonai yang telah mewakili 147 imam Katolik yang berkarya di seluruh tanah Papua untuk membacakan seruan moral bersama. Perlu kami tegaskan para pastor Katolik yang menyerukan seruan moral ini bahwa pertama, seruan moral yang kami para pastor Katolik serukan pada peringatan Hari HAM sedunia pada hari ini adalah murni datang dari suara hati kami sebagai gembala yang setiap hari hidup dan tinggal bersama dengan umat kami di pelbagai medan pelayanan di seluruh tanah Papua. Dan karena itu kami melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami secara langsung apa yang dialami oleh umat Allah di tanah Papua yang mengalami tindakan kekerasan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Dan karena itu kami para gembala yang setiap hari hidup bersama dengan mereka, mengalami suka dan duka bersama mereka, menangis bersama dengan mereka, terdorong untuk hari ini pada Hari HAM sedunia untuk tampil dan menyerukan seruan suara moral ini. Yang kedua, yang juga perlu kami tegaskan adalah bahwa kami para pastor Katolik setanah Papua tidak ada hubungan atau urusan dengan kelompok-kelompok manapun. Kami murni berdiri dan independen untuk menyuarakan suara kenabian kami demi kedamaian dan ketentraman seluruh umat Tuhan yang hidup di tanah Papua. Dan karena itu seruan moral kami para pastor Katolik seluruh tanah Papua jangan ditafsirkan ke hal-hal yang lain, tetapi murni sebuah seruan yang keluar dari hati nurani kami sebagai para gembala. Karena itu, atas nama rekan-rekan imam setanah Papua, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada para wartawan, mass media yang telah hadir untuk meliput seruan moral kami para pastor Katolik setanah Papua ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia Paroki Waina yang menyiarkan secara live streaming seruan moral dari para pastor Katolik setanah Papua ini. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Komsos, Komisi Sosial dari Keuskupan Jayapura
yang juga telah memfasilitasi sehingga kegiatan seruan moral dari para pastor Katolik setanah Papua pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan pastor Katolik setanah Papua, dimanapun saudara-saudari melayani umat Allah yang dipercayakan oleh Bapak Uskup kepada kita masing-masing. Terima kasih atas keterlibatan kita bersama, atas kebersamaan kita, sehingga pada hari ini kita bisa tampil untuk menyuarakan suara kenabian kita sebagai seorang gembala yang memang hidup dan dekat dengan umat yang kita layani. Terima kasih juga kepada semua pihak, siapa saja yang telah mendukung dan mendengar seruan kami ini. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai kita, dan kiranya damai sejahtera di atas tanah Papua ini selalu terjaga dengan baik. Shalom, Tuhan memberkati.